cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Kerinduan kami dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kerinduan kami bersekutu dengan-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Oh, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Ini kami yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Dengan segenap hati kami datang di hadapan. Mari bersama-sama nyatakan di hadapan Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi kami cinta Engkau, kami mengasihi-Mu, ku mengasihi. Lebih dalam lagi ku rindu Kau, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau. Katakan ku mengasihi-Mu, mengasihi-Mu. Kami mau lebih dalam mengasihi Engkau Tuhan,
lebih dari segalanya. Kau ku rindukan, Kau ku inginkan. Ku mau sembah Kau dengan segenap hatiku. Di hadirat-Mu ku nantikan. Ku ingin selalu berada di dekat-Mu. Dalam hadirat rindu selalu mendekat padamu. Lebih dari segalanya ku inginkan Engkau Tuhan. Oh, sembah Dia. Ku mau mengasihi, menyembah-Mu. Lebih dalam, lebih dalam lagi. Yes. Ku ingin selalu ada di hadirat-Mu. Ku ingin selalu ada bersama-Mu. Nikmati hadirat-Mu Tuhan, nikmati kasih-Mu Tuhan, nikmati kebaikan-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan. Oh yes Lord, lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi kami cinta Ku Engkau, cinta Kau Yesus. ku mengasihi-Mu, Ku mengasihi. Sekali lagi katakan dari hatimu, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lebih dalam kami cinta lagi. Engkau, Ku cinta Kau Yesus. ku mengasihi-Mu. Ini pengakuan kami sama-sama. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus.
lebih dalam lagi. Ku mengasihimu dengan segenap hati kami Tuhan. Ini pengakuan kami di hadapan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari sama-sama nyatakan di hadapan Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu, oh, daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Ini pengakuan kami sama-sama di hadapan-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu, bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 di tempat lain. Dengan segenap hati kami nyatakan, aku memuji-Mu Tuhan, aku memuji-Mu, aku menyembah.
kemurahan-Mu. Sekali lagi katakan lebih baik, oh lebih baik, amin. Satu hari Di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kekurangan-Mu. Mari nyatakan dengan segenap hati, lebih baik satu hari, lebih baik, amin, satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sekali lagi nyatakan di hadapan Tuhan, lebih baik, oh lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari lagi sama-sama katakan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu, oh daripada 1000 hari di tempat lain. Ini pengakuan kami, aku memuji-Mu Tuhan, aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari sambil angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Ini pengakuan kami Tuhan. Oh, lebih baik satu hari di pelataran-Mu, oh daripada 1000 hari di tempat lain.
kami nikmati dan menikmati semua kemurahan-Mu. Menikmati kemurahan-Mu, menikmati kebaikan-Mu Tuhan, menikmati hadirat. Ku mau ada dalam hadirat, dalam kekudusan-Mu, menyembah-Mu. Angkat suaramu, sembah Dia. Kekuatanku, Kaulah Tuhan harapanku. Tak ku andalkan kekuatanku, tak ku andalkan kekuatanku. Ku mau menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Ku mempercaya kuasa-Mu. Kau sanggup memulihkan, Kau sanggup menyembuhkan. Tiada yang mustahil, tiada yang tak mungkin. Oh, sebab dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru. Dalam hadirat-Mu Tuhan ada kekuatan yang baru. Sebab dalam hadirat-Mu ada kuasa, ada kekuatan yang baru. Dalam hadirat-Mu, di dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru yang menguatkan kami. Ada kekuatan yang baru yang membangkitkan gairah kami untuk menyembah, untuk mengasihi-Mu Tuhan. Sebab itu kami nyatakan dari hati kami, Engkau kekuatan, Engkau pengharapan, Engkau yang kami andalkan dalam hidup kami. Thank you Lord. Kaulah kekuatanku, Engkaulah harapanku. Tak ku andalkan kekuatanku saat hadapi badai hidupku. Kaulah kekuatanku, Engkaulah harapanku. Tak ku andalkan kekuatanku saat hadapi badai hidupku. Ku percaya Engkau Tuhan berkuasa, Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagi-Mu Yesusku.
hadapan Tuhan. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah harapan, Engkaulah harapanku. Tak ku andalkan kekuatanku saat hadapi badai hidupku. Kaulah kekuatanku, Kaulah kekuatanku. Oh, Engkaulah harapanku. Tak ku andalkan kekuatanku saat hadapi badai hidupku. Ku percaya Engkau Tuhan berkuasa, Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagi-Mu Yesus. Dengan iman sama-sama katakan, ku percaya Engkau Tuhan berkuasa. Yes, Engkau sanggup memulihkan hidup. Dalam tangan-Mu, ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagi-Mu Yesus. Mari dengan iman sama-sama lagi. Ku percaya Engkau Tuhan berkuasa. Yes, Engkau sanggup memulihkan hidup. Dalam tangan-Mu, dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi-Mu Yesusku. Mari yang wanita angkat suaramu di hadapan Tuhan. Kaulah kekuatanku, Kaulah harapanku, Engkaulah harapanku. Tak ku andalkan kekuatanku saat hadapi badai hidupku. mari gandeng yang pria sama-sama. Kaulah kekuatan, Kaulah kekuatanku, Engkaulah harapanku. Tak ku andalkan kekuatanku saat hadapi badai hidupku. Mari sama-sama. Ku percaya Engkau Tuhan berkuasa, Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagi-Mu Yesus. Sekali lagi katakan, ku percaya Engkau Tuhan berkuasa, Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu, ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil. Sekali lagi, nyatakan dengan percaya. Ku percaya Engkau Tuhan berkuasa, Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku.
mustahil bagimu Yesusku. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu Yesus. Sama-sama dengan iman. Tiada yang mustahil bagimu Yesusku. Kami percaya Engkau berkuasa, Kau sanggup memulihkan, Kau sanggup menyembuhkan. Kami percaya Kau sanggup membebaskan, Kau sanggup melepaskan, Engkau sanggup mengangkat kami Tuhan. Tiada yang mustahil, tiada yang tak mungkin bagi orang percaya. Tiada yang tak mungkin, tiada yang tak mungkin bagi setiap orang yang menyembah Dia. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi yang percaya kepada kuasa-Nya. Aku andalkan kekuatanku, ku hanya datang menyembah-Mu. Sembah Dia, nikmati hadirat-Mu. Ku mau lebih dalam, ku mau lebih dalam. Yes, ku nikmati kasih-Mu, nikmati hadirat-Mu, nikmati kasih setia, kemurahan-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Kau sanggup memulihkan, Kau sanggup menyembuhkan, Kau sanggup membebaskanku Tuhan. Firman-Mu sanggup pulihkan, Firman-Mu sanggup selamatkan, Firman-Mu membebaskanku, memulihkanku. Yang kami percaya dalam kekuatan kuasa-Mu ada pemulihan, ada kekuatan yang baru. Bahkan lewat firman-Mu kami percaya sanggup menyembuhkan kami, sanggup memulihkan keadaan kami. Mari angkat kedua tangan-Mu sama-sama di hadapan Tuhan. Dengan iman, percaya ada kesembuhan, percaya ada kuasa yang Tuhan nyatakan saat engkau menyembah. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, sembuhkan dan sembuhkan. Mari perkatakan dengan iman. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Mari sama-sama nyatakan di hadapan Tuhan.
Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Sama-sama Kau berfirman, Kau berfirman, yes, sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya. Sekali lagi katakan, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya. Ku percaya padamu. Pengakuan kami sama-sama di hadapan-Mu ya Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu. Mari sama-sama katakan, Kau berfirman, Kau berfirman, yes, dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya. Sekali lagi, Kau berfirman, Kau berfirman, oh yes. Kami terima kesembuhan, kami terima keselamatan dari Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Yesus, ku percaya. Mari sambil buka kedua tanganmu, lagi dengan iman. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda, selamatkan kami Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, sekali lagi bersama-sama. Kau berfirman, Kau berfirman. Kami terima kekuatan yang baru, kesembuhan. Selamatkan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya.
ku percaya padamu. Engkau yang percaya, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Akui firman-Nya berkuasa, menyembuhkan, memulihkan. Firman-Mu dinyatakan atas hidup kami Tuhan. Firman-Mu menyembuhkan, memulihkan, membebaskan kami. Dengan iman ku percaya firman-Mu berkuasa. Kau sanggup melakukan segala perkara. Yes Lord, yes Lord. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kau berkuasa. Yes God. Yes Lord. Engkaulah Tuhan. Katakan, Engkaulah Raja, berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Sekali lagi sama-sama katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Sekali lagi angkat kedua tanganmu sama-sama. Engkaulah Tuhan. Yes. Engkaulah Raja. Kami nyatakan Engkau berdaulat ya Tuhan. Hidupku, ku berserah, ku Mari angkat tinggi kedua tanganmu. Sekali lagi panggil, katakan Yesuslah Tuhan. Yesuslah kami nyatakan, Yesuslah Raja, berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kasih tepuk tangan buat Yesus Tuhan yang berkuasa. Yes, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, Raja, oh, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Sekali lagi nyatakan, Yesuslah. Dengan segenap hati kami nyatakan, Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari berkatakan dengan iman sekali lagi. Yes, Yesuslah Tuhan, oh, Yesuslah Raja, berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Sama-sama katakan berdaulat, berdaulat.
Tema 60 Minute Worship kita kali ini adalah Tuhan baik bagiku. Apakah sungguh-sungguh kita mempercayai, kita sepakat bahwa Tuhan baik bagiku? Atau kalau kita gali, sebenarnya kita berpikir bahwa Tuhan itu baik kadang-kadang aja loh. Atau Tuhan baik hanya untuk orang tertentu, tapi bukan buat diri saya dan Anda. Malam hari ini gak kebetulan untuk kita sama-sama belajar. Iman yang benar dibangun dengan pengetahuan yang benar tentang Tuhan akan menghasilkan kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera sesuai dengan apa yang kita percayai. Sebab pengalaman iman, ajaran orang tua, perkataan orang lain kadang membumbui apa yang kita percaya tentang Tuhan. Apakah Tuhan seperti polisi yang cari-cari kesalahan kita? Apakah Tuhan itu seperti preman yang menarik jatah? Ayo lo, bayar perpuluhan lo. Nggak bayar perpuluhan, bisnismu bangkrut. Nah, banyak sekali faktor yang menentukan kepercayaan kita sama Tuhan yang akhir-akhir ini sebenarnya sulit ya. Untuk kita bisa sungguh-sungguh percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang baik. Mari kita bahas Tuhan baik bagiku dari kisah penderitaan Yusuf, tokoh di dalam Alkitab. Salah satu tokoh yang banyak mengalami penderitaan, tapi dia keluar sebagai pemenang dan berkata, Tuhan baik bagiku. Ya tentunya kita sangat gampang bilang Tuhan baik bagiku ketika pekerjaan lagi bagus, duit lagi banyak, berkat di mana-mana. Ya sangat gampang. Mari kita lihat dari kisah Yusuf bin Yakub. Langsung saya simpulkan saja, Bapak Ibu. Di dalam Kejadian 37 ayat 2-11 dikatakan pada mulanya Yusuf ini adalah anak muda, usianya baru 17 tahun, yang mendapatkan mimpi bahwa dia akan dipakai dengan sangat luar biasa. Nubuatan yang dia dapatkan, Tuhan akan memakai dia dengan sangat luar biasa. Nah, ternyata saudara-saudaranya benci sama dia. Apa pengalaman pertama yang diterima sama Yusuf? Tadinya menerima penglihatan bahwa dia akan ditinggikan, berkas-berkasnya akan ditinggikan. Pengalaman pertama adalah jubah kesayangannya, jubah pemberian papanya, jubah kebesaran, diambil paksa sama kakak-kakaknya, dia dilemparkan ke sumur. Wah, ini kekerasan yang traumatis banget nih. Bahkan dia mendengarkan dari dalam sumur, kakak-kakaknya saking bencinya mau membunuh sebenarnya. Tapi ada beberapa yang menyelamatkan dia untuk gak usah, dilemparkan sumur aja udah cukup, jangan sampai dibunuh. Yang pertama, dia sangat tersakiti dengan dilempar ke sumur. Berikutnya, dia dijual kepada orang Ismail. Ya, ini bukanlah sekutu dari bangsa Israel, lebih cenderung kepada musuh. Bayangin, tadinya anak kesayangan papanya, tiba-tiba dibuang ke sumur, dari sumur dia ada di pelelangan budak. Bisa dibayangkan, sangat dipermalukan, disakiti, dipermalukan, perasaan tertolak. Wah, saya nggak bisa bayangkan ya, betapa dia pasti berjuang melawan kebencian terhadap kakak-kakaknya. Dia berjuang melawan apa yang dia alami. Gak cukup di situ. Setelah dia dibeli oleh Potifar, dia difitnah oleh istri Potifar. Kita tahu peristiwanya ya. Dia tidak mendapatkan keadilan. Tidak didengarkan dulu ceritanya. Pokoknya dia langsung dijebloskan di penjara. Wow, silih berganti ujian yang datang ya. Berat banget. Untuk ukuran manusia ini sangat berat. Kemudian dia menafsirkan mimpi juru roti dan minuman. Penafsiran mimpinya sangat tepat. Dan ketika usia 28 tahun, juru minuman dibebaskan karena penafsiran mimpi yang dilakukan oleh Yusuf. Si juru minuman ini nggak menepati janjinya kepada Yusuf. Dia lupa sama Yusuf yang dipenjara. Padahal dia dibebaskan karena tafsiran mimpi dari si Yusuf. Wah, bayangin bertahun-tahun dia menantikan kapan saatnya. Dulu ketika usia 17 tahun, nubuatan itu tentang dia
digenapi, nggak muncul-muncul. Sampai akhirnya Yusuf mendapatkan kesempatan untuk menafsirkan mimpi Firaun. Promosi dari Tuhan itu datang selalu tepat pada waktunya. Sehingga di dalam Kejadian 41 ayat 38, ketika usia 30 tahun, ada jeda waktu 13 tahun dari Yusuf yang masih kecil sampai dia di usianya yang ke-30 tahun menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dan pemahaman Yusuf tidak dikalahkan oleh luka-lukanya. Dia bisa berkata, Kejadian 45 ayat 5. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini. Dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapak bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh Mesir. Kerasnya kehidupan, pengalaman yang dialami Yusuf tidak membuat dia merespon dengan salah. Kepahitan, masih tetap benci sama kakak-kakaknya, enggak. Dia bisa mengerti rencana yang indah di balik itu semua dan dia bisa berkata, Tuhan baik bagiku. Bapak Ibu, hari-hari ini mungkin kita nggak ngalamin seperti yang Yusuf alami. Yang Yusuf alami ini degree dari sakit hatinya ini, wah itu parah banget. Tapi dia bisa merespon dengan sangat baik. Dia bisa melihat rencana Tuhan. Karena anak kalau masih muda, ya Sekia ya, masih remaja. Tuhan mau pakai untuk menyelamatkan bangsanya dari kelaparan. Tuhan mau pindahkan dia dari remaja Israel, tiba-tiba untuk jadi orang nomor 2 yang sangat berkuasa di Mesir. Harus mengalami proses yang sangat panjang. Dia belajar tentang manajemen di dalam penjara. Dia belajar untuk menahan emosionalnya. Dia belajar untuk karakternya bisa dikembangkan melalui peristiwa-peristiwa pahit itu. Dan di dalam setiap peristiwa itu dia tahu Tuhan menyertai dia. Dan dia tetap takut akan Tuhan, berlaku benar sehingga semua pekerjaannya diberkati oleh Tuhan. Dari kesesakan, Yusuf belajar bahwa Tuhan itu ada. Bukan pada saat kondisi baik saja. Hari-hari ini Bapak Ibu, seperti kisah dalam Yusuf, masing-masing kita akan mengalami peristiwa kita masing-masing. Tuhan yang baik tidak membiarkan kita dimanjakan. Dia izinkan kita melewati hal-hal yang sulit supaya kita kuat di dalam. Bukan kuat karena ada pertolongan, enggak. Kita harus kuat yang di dalam. Tetapi ketika kita mengerti bahwa Tuhan ada bersama dengan kita, iman kita akan semakin maju dan kita bisa bilang, Tuhan baik bagiku. Hari ini Bapak Ibu, kalau engkau mengalami banyak masalah, banyak problema dalam kehidupanmu, ingat saja seperti Yusuf. Di dalam lubang sumur dia tahu. Dia bisa kalahkan rasa sakitnya dan percaya sama Tuhan. Begitu juga dengan Anda dan saya. Saat engkau sekarang mungkin dalam kesesakan, Tuhan ada buat kamu. Amin. Bersama dengan saya sudah masuk beberapa press report, kesaksian dari beberapa orang yang ditolong oleh Tuhan. Saya akan bacakan. Yang pertama, mengalami kesembuhan dari asam lambung. Yang kedua, mendapatkan hasil dan kelancaran dalam penjualan rumah sehingga bisa membayar hutang. Ketiga, memperoleh bantuan dana untuk berobat dan membayar hutang. Keempat, mengalami pemulihan rumah tangga. Suami kembali bersatu dengan istri. Wow, luar biasa. Puji nama Tuhan. Dan juga ada beberapa permintaan doa yang sudah masuk, yang kami terima. Kita akan sama-sama berdoa untuk setiap pokok doa. Yang pertama, kerinduan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan. Kedua, kesungguhan hati untuk mengalami pertobatan dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Ketiga, kelepasan dari rasa ketakutan, kecemasan,
kekhawatiran, dan pikiran negatif. Yang keempat, keberhasilan dalam penjualan rumah dan tanah untuk melunasi hutang. Yang kelima, kelancaran dalam proses persalinan. Mari kita sama-sama berdoa. Buat Anda di rumah juga yang sedang dalam bergumur, mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami percaya Tuhan, bukan oleh kata orang lagi, tapi kami mau mengalami sendiri bahwa Tuhan baik bagiku, Tuhan baik bagi keluargaku, bahkan di dalam kesesakan saat kami dikejar oleh utang. Kami mau punya respon yang baik, takut akan Tuhan, pertobatan dan mengandalkan Engkau. Kami berdoa untuk setiap pokok doa yang masuk Tuhan. Pertolongan kami datangnya daripadamu. Engkau memberikan kekuatan kami untuk melewati masa sulit. Engkau membantu menyediakan hal-hal yang kami butuhkan tepat pada waktunya. Kami percaya Tuhan, Engkau sedang melawat untuk setiap orang-orang yang meminta bantuan doa Tuhan. Untuk mereka yang belum mendapatkan pekerjaan, mereka yang sungguh-sungguh mau bertobat dari segala kecanduan, dari segala belenggu, depresi, kekhawatiran, ketakutan. Juga mereka yang sedang berusaha melunasi hutangnya. Mari Tuhan, berikan bantuan-Mu. Kami berdoa untuk yang lagi proses persalinan agar semuanya lancar. Tuhan mencukupkan finansial juga. Kami berdoa buat setiap jemaat yang sedang sakit. Tuhan jamah mereka, temani mereka, buat mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Mari Bapak Ibu kita arahkan kedua tangan kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa akan ada di dalam kehidupan kita. Meterai oleh Roh Kudus, membantu kita untuk hidup takut akan Tuhan. Memilih jalan-jalan yang benar di hadapan Tuhan. Dan senantiasa mengingat melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Kasih karunia Tuhan melekat atas hidup kita, orang-orang yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih sudah ikut di acara 60 Minute Worship. Sampai bertemu di acara 60 Minute Worship yang berikutnya di waktu dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati.